Video dari Capres 01, kita langsung lihat, yaitu video E. Baik, itu tadi videonya. Langsung saya akan bacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim analis untuk video ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim senilai 1,35 triliun dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat menjadi modal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan maksimal dan juga sekitar 25% penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir. Pertanyaannya, bagaimana arah dan roadmap strategi Bapak dalam mengelola sumber daya maritim untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Silakan. Laut adalah masa depan ekonomi negara kita Indonesia. Dalam 4 tahun ini kita telah mengejar 7.000 kapal-kapal asing illegal fishing yang melakukan pencurian ikan di perairan kita. Ada 488 kapal yang telah kita bakar dan kita tenggelamkan. Sekarang ini kapal-kapal yang banyaknya 7.000 dapat dikatakan sudah tidak ada. Menjadi kesempatan bagi nelayan-nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam laut kita, terutama ikan-ikan, agar mereka bisa lebih sejahtera. Selain ikan, kita juga memiliki yang sangat banyak, yaitu offshore. Saya kira sekarang ini juga banyak sekali ladang-ladang minyak kita yang belum tereksplorasi dengan baik di dalam laut kita. Oleh sebab itu ini akan terus kita dorong agar ladang-ladang minyak itu bisa memberikan manfaat kepada negara, memberikan income kepada negara, memberikan pendapatan yang banyak kepada negara. Yang ketiga juga perlu ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan laut ini kita benahi secara besar-besaran. Tol laut telah terus kita kerjakan, terutama di Indonesia bagian timur karena kita memiliki 17.000 pulau. Konektivitas antar pulau, pelabuhan, tol laut ini juga harus secara konsisten kita selesaikan agar betul-betul laut memberikan manfaat kepada rakyat, kepada bangsa dan kepada negara. Baik, silakan Pak Prabowo. Yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan-nelayan miskin itu tidak punya akses kepada teknologi, tidak punya akses kepada kapal, tidak punya akses kepada modal, dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sangat membatasi kemampuan nelayan kecil untuk melaut dan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi kalau kami, strategi kami adalah negara hadir. Kami akan membuat BUMN khusus di bidang laut dan di bidang perikanan dan mengorganisir nelayan-nelayan, dilatih dengan teknologi tepat, diberi akses kepada alat, kapal, modal, kemudian diberi prasarana, cold storage, dan pengalengan dan sebagainya, dan kemudian pemasarannya dibantu oleh pemerintah. Jadi kita ingin mengendalikan, tapi juga kita harus memberdayakan nelayan yang miskin
untuk bisa hidup dengan layak. Baik, mohon maaf, langsung silakan Pak Jokowi. Yang pertama mengenai BUMN perikanan, mungkin Bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya Perindo, kita telah memiliki yang namanya Perinus, yang itu membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat. Kemudian yang kedua mengenai yang berkaitan dengan perizinan. Untuk nelayan-nelayan kecil yang memiliki bobot 10 GT ke bawah ini sudah tidak pakai izin lagi. Hanya yang 10 sampai 30 ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari KP maupun dari provinsi. Sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan, dengan yang kecil-kecil nggak ada izin, mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kita juga telah membentuk yang namanya Bank Mikro Nelayan agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan. Baik, silakan bergantian, Pak Prabowo silakan. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dalam keliling saya ke daerah-daerah itu, laporan-laporan bahwa memang nelayan yang paling miskin, nelayan yang paling kecil itu yang sekarang masih mengalami sangat-sangat berat kehidupan mereka, Pak. Jadi mungkin ya laporan-laporan ke Bapak mungkin bagus-bagus, tapi biasanya di Republik ini biasa, Pak, dari dulu kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi laporannya bagus, kenyataannya di bawah tidak sebagus apa yang dilaporkan ke Bapak. Demikian, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Ya, saya kira itulah tugasnya pemimpin agar yang tidak bagus itu menjadi bagus. Harap tenang. Saya melihat, saya ini hampir setiap minggu, setiap bulan bertemu dengan nelayan, ke kampung nelayan, bahkan Bapak Ibu bisa tanya ke kampung nelayan di Tambak Lorok di Semarang. Jam 12 malam, tengah malam, saya berdua dengan sopir, berdua saja ke sana untuk memastikan bagaimana kondisi nelayan yang benar. Karena betul bahwa banyak laporan ke saya yang tidak baik, banyak laporan ke saya yang baik, tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul-betul kondisinya seperti apa. Sehingga tengah malam saya berdua dengan sopir datang ke Tambak Lorok, kampung nelayan yang ada di utara kota Semarang. Saya ingin betul masalah-masalah itu masuk ke telinga saya langsung dan kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pas seperti tadi yang saya sampaikan. Bank Mikro Nelayan, itu salah satu keluhan dari nelayan. Baik, silakan ditanggapi Bapak Prabowo. Terima kasih, cukup jelas, Pak. Bapak, cukup segitu saja. Masih ada waktu. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Kalau udah jelas, saya kira cukup ya. Kita hargai semua orang. Baik, Bapak, Dari silakan. Bapak Joko Widodo, masih ada waktu 1 menit lagi. Ya, kalau memang ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih belum kita lakukan, ya itulah sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kita ini manusia biasa, ada yang sudah kita kerjakan, ada yang juga belum kita kerjakan, karena negara ini juga negara besar, bukan negara kecil. Mungkin persoalan di Jawa sudah selesai, bisa di luar Jawa belum selesai. Bisa di luar Jawa selesai, di Jawa belum selesai. Saya kira ini sebuah negara besar yang harus kita bangun bersama-sama. Kita bangun bersama-sama. Baik. Silakan Pak Prabowo, masih ada sedikit lagi. Tambahkan, Pak. Sedikit lagi, Pak Prabowo. Saya kira tidak ada masalah, Pak. Yang bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda. Strategi kami berbeda, itu saja. Kita mengerti maritim sangat penting, tapi kita juga prihatin bahwa pelabuhan-pelabuhan di bawah pemerintah Bapak, operasionalnya diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing, Pak. Bagi kami ini kurang tepat sebagai strategi. Ya. Jadi ini yang jadi masalah. Kita mengerti kondisi maritim sangat penting, tapi di lain pihak kita, Waktu habis, mohon maaf Bapak Prabowo. prihatin bahwa hal yang begitu Waktu strategis kita izinkan perusahaan-perusahaan asing Waktu sudah habis. operasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan Berikan tepuk apresiasi tangan. kepada para calon presiden. Baik,
Hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana gregetnya para calon presiden ini saling berdebat. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon presiden ini beradu argumentasi.